waj'alni min ibadika sholihin, maka istiqomah dia kerjakan akan masuk surga dari 8 pintu surga yang mana dia kehendaki. Dalam sebuah riwayat yang lain ditambah lagi membaca inna anzalna fi lailatul qadr 3 kali. Kalau baca sekali maka dihitungkan ahli ibadah, dikumpulkan di akhirat nanti dengan abidin, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kalau dia baca 2 kali inna anzalna setelah wudu, maka dikumpulkan dengan siddiqin, orang-orang yang imannya kuat. Kalau dia baca 3 kali, maka di akhirat nanti dikumpulkan dengan para syuhada. Nah, ini kalau bisa diamalkan ini sangat baik ya. Jadi walaupun puasanya tidak terlalu menonjol, amalan puasanya, amalan sholatnya tidak terlalu menonjol, sedekahnya juga tidak, biasa-biasa saja ya. Tapi dia bisa masuk surga dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. InsyaAllah diamalkan ya. Setelah wudu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, syahadat itu. Kemudian baca doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kemudian inna anzalna minimal 1 kali, 2 kali lebih bagus, 3 kali lebih bagus lagi. Kalau dibaca inna anzalna 3 kali, bukan hanya masuk surga dari 8 pintu surga yang dia kehendaki, tapi bahkan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Jadi di akhirat tuh kawan dia tuh para nabi, rombongan dia tuh para nabi, jemaah dia tuh nabi-nabi semua isi. Hari ini kalau kita berkawan sama presiden, bupati, gubernur, bangga tak? Kawan ngopi kita Bah Jokowi hari-hari, bangga tak kita? Hah? Bangga Pak ya? Aku Bah Jokowi kawan ngopi ku mah. Kawan komen gaplek, bangga tak? Kalau presiden kawan ngopi. Ini kawan dia adalah para nabi, orang-orang yang lebih tinggi lagi derajatnya ya. Para orang-orang pilihan, para nabi, para rasul ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan amalan yang ringan ini. Ini amalan memang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik untuk mengamalkannya insyaallah ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kemudian rukun solat yang berikutnya yaitu kemarin qiraatul Fatihah ya. Rukun solat yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Kemarin ada berapa syaratnya? Ada 12. Ada kurang 2 butir. Kemarin baru disampaikan 10 ya, kurang 2. Yang ke-11 ada musharib. Falau qasada bi qiraatihi ghairul Fatihah fala tasihha. Syarat yang berikutnya, syarat dalam membaca Al-Fatihah dalam salat, yaitu mesti Al-Fatihah itu diniatkan membacanya adalah membaca Al-Fatihah yang wajib dalam salat itu, bukan Al-Fatihah yang lain. Ghairul Fatihati salat fala tasihha. Kemudian yang ke-12 syaratnya lagi adalah harus dengan bahasa Arab. Jadi salat itu semuanya harus dengan bahasa Arab. Ya, rukun-rukun kauli ya, itu harus dengan bahasa Arab. Kecuali niat. Nah, niat itu kenapa boleh? Karena niat bukan rukun kauli, rukun yang pengucapannya di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Makanya boleh dengan bahasa apa saja, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Dayak, boleh bahasa Mendura kalau niat. Tapi kalau Al-Fatihah itu mesti harus dengan bahasa Arab. Begitu juga rukun-rukun kauli yang lain. Takbir ya.
takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, ya, itu rukun-rukun qauli harus dengan bahasa Arab, tidak boleh tanpa bahasa Arab. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu ruku, yaitu rukun kelima dalam solat. Jadi perkara yang mesti harus ada ketika solat yaitu ruku. Kok tidak ada ruku dalam solat, maka solatnya tidak sah. Nah, syaratnya ruku itu yang benar itu ada berapa? Ruku yang benar atau ruku yang sah itu harus memenuhi 6 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyasiha ma qablahu minal arkan. Jadi ruku yang benar itu, ruku yang memenuhi syarat itu adalah ruku yang satu harus, ya, ruku yang rukun yang sebelumnya, ayyasiha ma qablahu minal arkan. Rukun yang sebelum ruku itu harus sah. Maksudnya bagaimana? Sebelum ruku itu ada rukun. Apa rukun sebelum ruku? Al-Fatihah. Kok Al-Fatihahnya tidak sah, maka ruku juga tidak sah. Jadi ini saling bertergantungan. Maka ruku Al-Fatihah itu disempurnakan baru ruku. Maka kalau ada orang lupa Al-Fatihah, teringat ketika i'tidal atau teringat ketika sujud, maka wajib berbalik baca Al-Fatihah lagi. Kenapa? Karena ruku, i'tidal, sujudnya tidak sah kalau Al-Fatihahnya tidak sah. Kira-kira kalau Al-Fatihahnya tidak dibaca sah tak? Jangankan tidak dibaca dengan benar saja tidak sah. Ya. Jadi syaratnya ruku itu adalah mesti rukun yang sebelum ruku harus sah, baru ke ruku. Fa idza lam yasihha fi ma ba'dahu lawun ila ayyatiya bimislihi min raqatit taliyah. Maka kalau rukun yang sebelum ruku tidak sah, maka rukunya itu terhitung lawun, terhitung lawun itu tidak terhitung, tidak dianggap. Lawun itu maknanya tidak dianggap. Kemudian syarat berikutnya, syaratnya ruku, ayat ma'inna fihi, harus ada tumakninah. Harus ada tumakninah dalam ruku. Tak boleh ruku tak ada tumakninahnya. Nah, sekarang tuh tumakninah itu apa? Tumakninah itu definisinya adalah berhenti seukuran minimal subhanallah. 1 kali subhanallah. Jadi kalau 2 kali subhanallah itu udah melebihi tumakninah. Tapi minimalnya adalah sekali subhanallah. Jadi ruku Allahu Akbar sampai subhanallah, itu udah terhitung tumakninah. Apalagi sampai 3 kali. Bisa dipahami ya? Minimalnya itu diamnya itu seukuran subhanallah. Kemudian syarat berikutnya, syarat ruku berikutnya, angtakuna tumakninatu bihi yakinan muta'akkidan falau syakka hal itma'anna amla falayasiha. Kemudian syarat yang berikutnya, rukunya itu, tumakninahnya itu harus betul-betul yakin ada tumakninahnya, jangan ragu. Tadi aku tumakninahnya ada ya, tumakninahnya ada ya, maka terhitung tidak tumakninah. Maka betul-betul disampaikan ruku itu sampai kita betul-betul yakin kita ada tumakninahnya. Nah, sebenarnya tumakninah itu tidak lama, ya, tapi harus ada. Jangan sampai tidak ada. Dan harus betul-betul yakin kita ada tumakninahnya. Tidak boleh ragu. Jadi Allahu Akbar. Makanya jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu cepat. Nah, subhanallah, subhanallah, atau kita baca lengkap subhanallahil azim wa bihamdi. Baru kita bangun minimal sekali. Ini kalau mau ngambil sahnya, kalau mau ngambil sahnya 1 kali itu udah sah. 3 kali yang sempurna.
Maksudnya terhitung sempurna yang paling baik 3 kali. Tapi seandainya 1 kali pun itu sudah menggugurkan rukunnya itu. Sudah kewajibannya sudah terpenuhi. Syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian syaratnya berikutnya lagi, syarat ruku yang berikutnya yun haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Telapak tangannya harus sampai ke lutut. Jadi minimalnya ruku itu walaupun punggungnya tidak lurus, itu minimal telapak tangan itu sampai ke lutut. Kok tidak sampai? Nah, kecuali kalau sakit pinggang beda lagi ya. Kalau keadaan normal, sehat walafiat ya, pinggang ada sakit ya, nah itu minimalnya telapak tangan sampai ke lutut. Nah, minimalnya ruku. Nah, tangan sampai. Jangan sampai begini. Tidak sampai ke lutut, tidak sah. Karena syaratnya ruku minimal telapak tangan sampai ke lutut atau dengkul. Nah, paling sempurnanya, yang paling baiknya, jadi itu ada minimal, ada maksimal. Paham ya? Maksudnya batasan minimal, batasan orang itu rukunya terhitung sah atau tidak. Tapi bukan yang paling baik. Yang paling baiknya apa namanya? Punggung dan kepalanya lurus, sehingga kalau diletakkan papan itu bisa terletakkan. Nah, itu yang paling baik. Jadi kalau yang paling sempurna itu punggung kita dengan kepala kita itu lurus, betul-betul lurus, bukan tercongkok gini, ya. Tapi lurus kepala kita, punggung kita satu garis. Nah, itu yang paling sempurna. Jadi usahakan ambil yang paling sempurna. Tapi kalaupun tidak lurus, ya, antara punggung dan kepalanya, minimal telapak tangannya itu nempel ke lutut. Nah, kok telapak tangannya tidak nempel ke lutut, berarti tidak sampai batasan minimalnya ruku, berarti rukunya tidak sah. Ya? Boleh tapi tidak sunnah. Tidak sunnah. Sunnahnya sampai ke lutut tangan, telapak tangan itu. Kalau tidak sampai tidak sah. Kalau melebihi ya sah tapi tidak mendapatkan kesunahan ruku. Ada lagi yang lain? Nah, itu syarat-syarat ruku sih agak mudah, tidak terlalu panjang lebar pembahasannya. Kemudian masuk kepada rukun yang berikutnya, rukun solat yang berikutnya yaitu rukun ke-6 i'tidal. Wa syar'an audul musalli ila makana ilaihi qabla ruku'ihi wa huwa ruknun qasir suri'a li fasli baina ruku'i wa sujud. Yaitu rukun yang dikerjakan sebagai pemisah antara ruku dan sujud. I'tidal termasuk rukun qasir. Rukun qasir ini adalah rukun yang kita tidak boleh lama-lama. Ya. Jadi kalau i'tidal jangan sampai berlama-lama. Ya. Kalau lama-lama salat kita batal. Batasannya lamanya berapa lama? Tidak boleh seukuran melebihi waktu membaca Al-Fatihah. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu sekiranya 2 menit, maka i'tidal itu tidak boleh 2 menit. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Kok lebih dari 2 menit, batal sholat. Kenapa? Karena i'tidal merupakan rukun qasir, rukun pendek. Jadi rukun itu ada 2, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Kalau rukun panjang kita bebas mau berdiri sejam 2 jam, semalam suntuk pun boleh. Tapi kalau rukun qasir, rukun pendek, nah itu kita ada batasannya berdiri.
Kita ngerjakannya ada batasannya, tidak boleh lama-lama. Batasannya kalau i'tidal, karena i'tidal ini rukun qasir, rukun yang pendek, dia tidak boleh seukuran melebihi waktu seukuran membaca Al-Fatihah. Kecuali pada i'tidal rakaat terakhir. Maksudnya i'tidal rakaat terakhir, i'tidal ketika kunut itu. Nah, itu boleh panjang. Tapi kalau i'tidal rakaat pertama, ya, atau i'tidal selain sholat subuh, ya, rakaat pertama, kedua, ketiga, nah itu tidak boleh panjang-panjang, secukupnya. Tapi juga jangan sampai tidak tumakninah. Kok tidak tumakninah juga tidak sah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di antara sholat yang dicaci oleh Rasulullah, ya, ditegur oleh Rasulullah adalah sholat seperti mematuk ayam mematuk umpan. Tek, tek, tek. Nah, jadi kita i'tidal betul-betul betul-betul sampai lurus, ya. Kemudian berhenti, tapi tidak terlalu sebentar, juga tidak terlalu lama. Tidak terlalu sebentar maksudnya jangan sampai tidak tumakninah. Sempurnakan berdiri, jejak lurus, ya. Seukuran subhanallah minimal, baca doa i'tidal lebih bagus, kemudian baru sujud. Nah, syarat-syaratnya i'tidal. Syarat-syarat i'tidal ada 6.